Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kapasitasnya sebagai istrinya Rasul, ditanya berapa jumlah rakaat sholatnya malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, makana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Tidak pernah Nabi itu sholat malamnya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, melebihi dari 11 rakaat. Ya kadang 8 ditambah 3 jumlahnya 11, kadang itu ya 6 ditambah 3, bahkan ada riwayat 4 ditambah 3. Itu kesaksian dari Aisyah. Kategorinya adalah hadis fi'li, respon sahabat terhadap unggah-ungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini muncul diskusi, apa perbedaan sholatul laili dalam hadis sholatul laili masna dengan sholat tahajud dalam Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Kalau persamaannya sudah jelas, sama-sama sholat malam. Yang didiskusikan itu apa perbedaan antara keduanya? Saya yakin di antara ibu, bapak ada yang pernah dengar, pernah baca, pernah mendiskusikan. Monggo sharing untuk kita dengar bersama. Ibu boleh angkat bicara, bapak juga boleh. Ada yang pernah baca, pernah dengar begitu. Apa perbedaan sholatul laili masna itu dengan istilah sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Monggo yang keras suaranya biar masuk YouTube. Iya. Terima kasih. Istilah sholatul laili dikerjakan sebelum tidur. Sementara istilah sholat tahajud dikerjakan sesudah tidur.
Teman kita ini di bulan Ramadan habis sholat isya belum tidur, tadarus sampai jam 2 malam sendirian. Mungkin dia punya target menghatamkan 10 juz. Habis selesai tadarus jam 2 malam itu belum tidur, terus sholat malam. Ini dinamakan sholat lail atau sholat tahajud? Sholat lail. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, tahajud itu ditandai dengan tidur dulu, durasi tidurnya berapa lama? Satu jam kah? 2 jam kah? Atau ngeleset sak menit kah? Kira-kira lama tidurnya sehingga dinamakan sholat tahajud itu durasi lamanya berapa? Ada yang menjawab? Berapa lama, Pak? 1 jam. Ya enggak apa-apa. Terus pokoknya tidur dulu, baru namanya tahajud. Terima kasih. Malam hari sebelum tidur kita sholat 11 rakaat. 8 ditambah 3. Sebelum tidur, setelah isya. Terus tengah malam ingin sholat tahajud, boleh apa tidak? Boleh ya Pak? Tidak apa-apa Pak. Kalau boleh, tahajudnya berapa rakaat? 8. Kalau gitu jumlah sholat malamnya berapa Pak? 11 ditambah 8. Ketemu berapa Pak? 19. Katanya Aisyah, kan tidak pernah lebih dari 11. Ayo mikir. Kan Aisyah yang bilang, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kalau tahajudnya 8 rakaat ditambah 11 rakaat, ketemunya berapa Pak? 19 rakaat. Kan sama-sama substansinya sholat malam. Apa perlu setelah tahajud nanti ditutup dengan witir lagi? Loh, padahal nasihat Rasul supaya menutup sholat malam dengan witir. Kan begitu. Salat tahajud itu kan salat malam toh. Nasihat Rasul supaya salat malam itu ditutup dengan witir. Mudah-mudahan tambah bingung. Satu malam tidak ada 2 witir. Lah iya, kan dibuka lagi, sholat lagi.
Maka kalau awal malam sudah sholat malam, ingin tahajud, ya jangan ditutup dengan witir terlebih dahulu. Nanti setelah tahajud baru ditutup dengan witir. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu pun kalau dijumlah berapa, Pak? 19. Katanya tidak pernah lebih dari 11. Bingung lagi. Soal pamungkas, pernah tidak kita membaca hadis bimbingan Rasul sebelum tidur? Rasul sholat malam, sesudah tidur Rasul sholat tahajud. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa jawab. Saya belajar hadis tidak pernah nemukan. Loh, katanya kalau tidak ada tuntunan tidak boleh dikerjakan. Di sini kerancuan berawal dari mendefinisikan perbedaan sholat malam dengan sholat apa? Tahajud. Penamaannya boleh beda, tapi substansinya sama. Namanya adalah sholat malam. Firman Allah terkait tahajud itu kan, wa minal laili fatahajjad. Wa minal laili itu kan, dan dari sebagian malam hari. Awal malam sebagian dapat, sebagian. Tengah malam sebagian. Akhir malam juga sebagian. Dari mana definisi tidur dulu itu? Al-Quran kan tidak bilang nanti di tengah malam, kan gitu. Kesannya kalau di tengah malam tidur dulu, kan gitu. Aisyah juga pernah ditanya, kapan sholat tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Abi Qais muridnya yang tanya. Apa jawaban Aisyah? Kadang Rasul itu tahajud di awal malam. Kadang Rasul itu tahajud di tengah malam. Kadang Rasul tahajudnya di akhir malam. Alhamdulillah, yang membuat perkara ini mudah. Mau tahajud di awal malam afdal, mau tahajud di tengah malam afdal, mau tahajud di akhir malam juga afdal. Semua tuntunan Rasul pasti afdal, bergantung kepada kemampuan masing-masing. Sebagian kita kok merasa nikmat di awal malam, monggo. Sebagian teman, kok saya enjoynya di tengah malam, oke. Tapi ada di antara kita, saya lebih seret di akhir malam, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Semua ada tuntunan dari Rasul. Kader-kader mudanya Rasul kayak Abu Hurairah bilang, Ausani Khalili
kekasih saya. Siapa kekasihnya? Rasulullah. Berwasiat kepada Abu Hurairah, tentu dengan teman-temannya itu, agar melaksanakan tahajud itu di awal malam. Nah, kalau tahajudnya di awal malam ditandai dengan tidur apa tidak? Enggak. Kenapa? Karena kader-kader Rasul itu sinwan digambarkan di dalam Al-Quran. Bagikan pinang dibelah dua. Kalau ada Abu Ayyub Al-Ansari ketemu teman karibnya, sinwannya, Uqbah bin Amir Al-Juhani. Lah, sinwan ini ngadakan kesepakatan sif mulazamah Rasul, nguntiti Rasul. Kata Uqbah, pagi ini ente yang mulazamah Rasul, terus ngikuti Rasul kemana-mana, ngikuti Rasul. Kalau ada hadis direkam. Merekamnya bukan pakai kaset, pakai hafalan. Karena bangsa Arab ini diberi kemuliaan oleh Allah, hafalannya itu canggih. Jangankan hadis, jangankan Al-Quran, syair-syair puluhan ribu jahiliyah itu mereka hafalkan. Nah, kalau syair aja hafal, apalagi bahasa wahyu yang fasih, gampang dia hafal. Maka nanti sahabat itu kalau meriwayatkan kepada Nabi selalu Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasul mengajarkan dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Sahabat muridnya itu mengandalkan hafalan. Akan nanti Abu Hurairah etikanya itu, kode etiknya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata sampai 3 tobaqot. Kepada tobaqot berikutnya generasi tabi'in masih di lingkungan Arab Islam itu. Maka nanti Abu Hurairah menyampaikan ilmu kepada muridnya Sa'id ibnu Musayyab, sama-sama mengandalkan hafalan. Maka Sa'id nanti meriwayatkan hadis an Abi Hurairah an Rasulillah. Baru Islam tersebar, Masya Allah. Berapa ribu sahabat dikirim ke Yaman, berapa ribu sahabat dikirim ke Mesir, berapa ribu sahabat dikirim ke negeri Syam, sampai sekian banyak sahabat dikirim ke negeri Cina. Lah mereka pergi ke Cina bisa lewat darat, bisa lewat laut. Kalau lewat darat ke Persia dulu, Iran dulu, kemudian ke Kanton, endingnya ke negeri Cina. Kalau lewat laut, Persia, Selat India, kemudian masuk Indonesia, Selat Malaka ya, kemudian
ke Brunei, endingnya ke negeri Cina. Maka sebenarnya kita bangsa Indonesia sudah menikmati Islam sejak abad pertama hijrah. Itulah nanti abad ketiga sudah lahir kerajaan Islam Samudra Pasai. Konon 100 tahun sebelumnya malah sudah ada kerajaan Islam yang lebih pertama, yakni Persia. Ini membuktikan Islam sudah tersebar sejak abad pertama hijrah. Lah kok ditulis oleh orientalis baru masuk abad ke-7. Padahal abad ke-7 itu abad kolonialisasi. Negara-negara Islam itu dipakai bancaan oleh Yahudi. Kayak Humpimpa itu. Cari Belanda, negeriku dingin, aku butuh rempah-rempah. Indonesia kanggo aku yo enak. Nanti Inggris aku butuh hutani aku. Afrika Selatan tak kuasai yo. Jadi negara Islam itu dipakai bancaan. Sehingga ramai negara-negara itu. Sejarah membuktikan Islam masuk damai, sejahtera. Kedatangan koloni aja yang bikin ribut itu. Akhirnya mereka nulis, yang bikin ribut malah umat Islam. Dulu Indonesia ayam tentrem raharjo, kedatangan Islam ribut. Padahal yang bikin ribut mereka, yang teroris kan mereka. Itu namanya lempar batu sembunyi. Nah, karena kedatangan Tobagot ini, hafalan mereka tidak seperti bangsa Arab. Proses pembelajaran berubah. Gurunya mendiktekan muridnya. Maka Said Ibnu Musayyab punya murid namanya Sufyan. Kepada Sufyan ini As-Sauri, bukan orang Arab. Karena nanti ada Asqalani dari wilayah Asqalan, Palestina. Ada Misri dari negara Mesir, imigran datang ke Arab untuk belajar Islam. Sijistan datang, Naisabur datang. Yang belum pernah saya baca itu Nusantara. Jawi belum ada. Saya mencari biodata perawi hadis Tobagot ketiga, keempat, kelima, bangsa Jawa belum ada. Maka tidak pernah dikenal oleh ulama hadis. Nah, mereka hafalannya kurang kuat, mulai proses taqyidul ilmi, penulisan ilmu. Nasihat Imam Asy-Syafi'i, qayyid quyudaka bihablin wasiqa. Ikat buruan-buruan ilmumu itu dengan tali yang kuat. Nulisnya jangan pakai pensil, pakai spidol gitu. Sehingga tidak hilang-hilang, awet tulis. Itu ceritanya. Oh, karena murid sudah mengandalkan tulisan, kodenya berubah. Akhbarona. Kalau klasikal, akhbaroni. Kalau privat. Karena kadang ngaji hadis itu privat, model sorogan. Murid langsung berhadapan dengan Tapi kadang secara klasikal banyak
muridnya yang ikut belajar. Kalau banyak, akhbarona. Kalau sendirian, akhbaroni. Akhbarona sering disingkat nah. Akhbaroni disingkat ni. Nanti kalau baca kitab kuning jangan nah. Akhbarona. Jangan dibaca ni, tapi dibaca akhbaroni. Alhamdulillah orang Sijistan, orang Kiptia dari Mesir sudah mulai pinter punya buku. Murid berikutnya mengandalkan tulisan diijazahkan. Nih periwayatan hadis saya ijazahkan kepada kalian. Silakan dikopi. Dulu ndak pakai mesin fotokopi, dinasah, dinukil kembali. Nah, Sofyan menyampaikan kepada muridnya Humaidi punya buku, Sofyan punya buku. Kodenya haddasana kalau klasikal, haddasani kalau privat. Sering disingkat sana, sering disingkat sani. Jangan dibaca sana, dibaca apa? Haddasana. Jangan dibaca sani, dibaca apa? Haddasani. Gitu. Jadi ada kode etiknya. Nanti Humaidi punya murid Bukhari. Maka setiap kita membaca Sahih Bukhari, mulainya mesti haddasana Bukhari. Karena Bukhari sudah punya catatan, gurunya sudah punya catatan. Imam Syafi'i memang tidak punya catatan. Sehingga yang menulis ilmunya Imam Syafi'i itu murid-muridnya. Sampai buka nanti Musnad Imam Syafi'i. Apa kata muridnya? Akhbarona. Kalau klasikal, akhbaroni kalau privat. Berarti Imam Syafi'i mengandalkan hafalan, muridnya mengandalkan apa? Tulisan. Itu kode etik, Masya Allah. Nah, seperti sekarang, kalau sampean meriwayatkan hadis dari saya, gunakan an atau haddasana atau akhbarona. Tergantung yang bawa tulisan nanti akhbarona, karena saya dari apa? Hafalan. Nah, yang tidak bawa buku an Zainuddin gitu. Ada kode etiknya. Maka ketika ngaku akhbarona, siapa temannya harus ketahuan. Kalau nggak ketahuan, bohong dia. Kalau akhbaroni nggak punya teman, wong dia sendirian. Dalam penelitian nanti begitu. Itu ceritanya. Nah, hadis Aisyah itu kan selalu haddasana, akhbarona an Rasulillah. Jadi begitu. Mudzakarah setelah sholat tahajud ada tugas tambahan mudzakarah. Nah, karena mudzakarah sama-sama mengandalkan hafalan, selalu mengatakan apa? Gitu. Uqbah bin Amir an Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub an Uqbah bin Amir Al-Juhani. Ini namanya riwayatul aqran. Itu yang terjadi. Berbeda dengan Umar. Kalau Umar itu istiqomahnya mengerjakan tahajud bukan di awal malam, tapi di akhir
Kenapa? Umar itu punya kerjaan meronda dulu gitu. Sis Kamling terlebih dahulu. Selesai tugas Sis Kamling baru melaksanakan sholat apa? Tahajud. Kalau Abu Bakar seringnya itu di tengah malam. Mungkin dia dapat SMS dari Aisyah, putrinya itu. Kebanyakan tahajudnya Rasul di tengah malam. Pendek kata, ulama ijma durasi tahajud itu mulai ba'da isya diakhiri dengan datanglah waktu subuh. Maka tidak akan kita temukan adalah Rasul sebelum tidur sholat, kemudian tengah malam bangun sholat lagi. Saya belum pernah nemukan saya. Itu memberi bimbingan nanti kepada kita tergantung kemampuan masing-masing. Maka kalau sholat malamnya, tahajudnya sudah ditutup, ya semestinya jangan ditambah lagi. Nanti kalau ditambah lagi malah lebih dari 11. Kalau bangun ingin sholat, sholatlah selain sholat malam, selain sholat tahajud. Entah sholat sunnah mutlak, wujudnya sunnah tobat kah, sholat hajat kah, sholat istikharah kah, sholat tasbih lah, sholat apa lagi? Wis sunnah mutlak, pokoknya pingin dekat dengan Allah. Karena ini bukan sholat malam, tidak perlu ditutup dengan witir. Karena sholat malamnya sudah ditutup dengan witir. Gimana kalau saya ingin menambah sholat malam? Boleh. Silakan witir yang pertama distipu dulu, diilgha. Setelah itu lanjutkan sholat malam, nanti diakhiri dengan witir. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu kalau panjenengan yakin sholat malam 11 itu bukan batasan. Maka kira-kira karena bukan batasan, 23 sama 11 banyak mana? 23. Lah 23 dengan 47 banyak mana? 47. Mazhab saya bukan 47, 95 rakaat. Ayo, 95 dengan 23 banyak mana? 95. Alhamdulillah. Madhab saya tidak laku. Lah yang punya madhab aja nggak ngelakoni. Andai kan dicoba bukan go publik, publiknya yang go buyar. Jadi itu ceritanya. Zaman Rasul yang namanya tahajud di bulan Ramadan, ada yang di awal malam, ada yang tengah malam, ada yang akhir malam. Rasul wafat zaman Abu Bakar sama. Yang suka awal malam monggo, yang suka tengah malam silakan, yang suka akhir malam oke. Semuanya ada tuntunan dari Rasul. Lepas kita ini dipimpin Umar, karena Umar itu sukanya meronda. Kaget Umar itu melintasi masjid ini, Masjid Nabawi ini ya, menyaksikan jamaah mutafarriqon
jamaah merencil. Sana berjamaah berlima, sana berjamaah bertujuh, sana berjamaah bersepuluh. Boleh mau sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Nggak boleh ada jamaah dalam jamaah. Teman-teman yang masbuk, selagi imam masih duduk tasyahud, tetap takbiratul ihram, ikut apa? Duduk tasyahud. Tidak boleh bikin jamaah baru. Kalau sudah salam, baru silakan. Waktu kita hidup sama Rasul begitu. Habis kita sholat bersama Rasul, gembruduk datang jamaah, masbuk, ditanya oleh Rasul, kalian sudah sholat atau belum? Belum ya Rasul. Ayo teman-teman, siapa yang ingin sedekah sholat, imami mereka itu. Gitu. Kalau gitu sholat wajib itu boleh diulang enggak? Boleh. Yang pertama menggugurkan kewajiban, yang kedua tambah sunnah. Maka sampai jamaah Isya di sini pulang mengimami keluarganya, boleh apa tidak? Boleh, nggak ada masalah. Itu etikanya. Walaupun boleh, dalam pandangan Umar bin Khattab ini tak bagus begini ini. Walaupun sunnah kok merencil-merencil, ingin disatukan. Nah, ini yang jadi problem. Lah problemnya apa? Memang nanti malam jam berapa kumpulnya khalifah? Gitu. Nah, kebetulan waktu itu belum ada jam. Terus ditandai apa? Azan. Itu radius berapa meter kedengaran. Kan belum ada corong dulu. Sulit, aplikasinya sulit. Instruksinya bagus, aplikasinya sulit. Sehingga biar bisa dilaksanakan, gagasannya luar biasa. Gini aja teman-teman. Ayo kita tahajud di awal malam. Ayo rame-rame sholat Isya, ditindaklanjuti sholat apa? Tahajud di awal malam. Itu babak pertama kali kita sholat tahajud di bulan Ramadan rame-rame di masjid setelah sholat Isya, atau dalam bahasa hadis di awal waktu. Itu ceritanya. Selama ini Rasul kan katakan bahwa sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Tapi aneh, di akhir hayatnya di bulan Ramadan itu keluar Rasul dari rumah ke masjid, dimakmumi orang banyak. Tidak mungkin Rasul keluar dari rumah ke masjid kecuali ingin memberikan yang lebih baik. Di rumah baik, di masjid baik, mudah-mudahan di masjid ada nilai tambah. Gitu. Kok nggak keluar? Ternyata ada alasan. Takut kalau difardukan. Kalau belajar fikih dengan keilmu usul fikihnya, oh tidak keluar itu ada ilangnya, takut difardukan. Akhirnya menjadi ketetapan wajib bagi Rasul, sunnah bagi umat. Karena ilahnya sudah berubah, mestinya kesimpulannya khusus tahajud di bulan Ramadan akan lebih baik kumpul di masjid bersama-sama umat. Tidak mungkin Rasul keluar kalau tidak memberikan yang terbaik. Maka tolong jangan ngotot lagi dengan hadis sebaik-baik sholat sunnah dikerjakan di rumah. Sama dengan Rasul punya masjid mulia.
Tapi kenapa Idul Fitri keluar dari masjid? Tidak mungkin lah Rasul memberi contoh yang kurang baik. Mesti lebih baik. Sehingga nanti kita disuruh cari hikmahnya. Wah, akan ketemu hikmahnya luar biasa. Mungkin prediksi Rasul gak mungkin ada masjid cukup untuk pelaksanaan hari raya. Bisa jadi kenyataannya yang di luar jauh lebih banyak daripada yang di dalam. Mungkin hikmahnya kalau sholat di tanah lapang tidak akan kehilangan sandal. Hilang tidak sandalnya, Pak? Insya Allah. Hikmah yang lain, hari raya semua umat Islam harus menikmati kemenangan ini. Ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang nifas, yuk rame-rame bisa takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merasa bangga berhari raya bersama umat. Setidaknya kata Rasul, liyasma' da'watal Islam. Ikut mendengarkan tausiah Rasul. Dakwah Islam. Ada syiar. Maka kalau ke tanah lapang lewat jalur A, pulangnya lewat jalur Z. Muter ke Jakarta dulu gitu. Baru ke Sidoarjo lagi gitu. Ini syiar gitu. Wah, banyak hikmah yang terjadi. Lah kalau di masjid ibu sedang haid, diparkir di mana? Karena ibu haid, wis gak usah pergi ke masjid. Mumpung di rumah, Bu, masak-masak ya, Bu. Aduh, Pak, riyo. Wis gak iso kumpul ambek umat, kumpul masak lagi. Bu, hari raya gini ke warung mahal, gitu. Warung mahal itu berapa sih? Ya, biasanya makan sak tabuk 5.000, golek sing 7.000. Itu misalnya. Jadi hikmah banyak yang bisa kita pikirkan. Itu gambarannya. Mohon nanti kalau di Ramadan, ayo rame-rame ke masjid. Dini teman kita tidak pergi ke masjid, jangan disalahkan. Tanya, Mas, ngapain gak ikut ke masjid? Iya, aku ke masjid diteter kulu, gitu. Lah sampai mau coba, inna, belum. Tahu ndi kulu ambek inna anzalna Ustaz. Oh iya. Kalau inna anzalna lebih panjang daripada kulu. Iya betul. Enggak boleh menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Mungkin dia di rumah jauh lebih nikmat, jauh lebih bagus. Itu urusan yang bersangkutan. Hikmahnya apa? Kemeruduk datang ke masjid, kita yang nggak punya hafalan kan bisa bermakmum kepada imam yang punya hafalan. Sehingga bacaan imam nilainya sama dengan bacaan makmum. Jadi begitu Bapak Ibu, saya khawatir di masjid ini terjadi seperti ini. Awal malam sudah sholat taraweh, tengah malam diumumkan nanti malam kita tahajud, bingung nanti. Nah, tahajudnya berapa rakaat, Bro? Itu ceritanya. Ini gara-gara persepsi yang perlu diluruskan. Mau mengerjakan di awal, silakan. Ngerjakan di tengah, silakan. Ngerjakan di akhir juga silakan. Terima kasih.
Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.